Sistem Necromancer. Bab 601 sampai dengan 605. Bab 601 Semua Pingin. Wu Heng mengangkat alisnya. Penyihir lain telah datang ke pulau itu. Saya juga menduganya telah mencapai level 18. Master Luan telah mencapai level 18, dan kali ini ada master level 18 lainnya. Apa yang mereka lakukan setelah tiba di pulau itu? Wu Heng melanjutkan bertanya. Setelah tiba di pulau itu, mereka mengunjungi beberapa kedai minuman, tampaknya untuk mendengarkan cerita tentang rilisan baru. Akhirnya, mereka memasuki Drunken Moon Inn. Awalnya, Drunken Moon Inn hanyalah sebuah hotel, tetapi baru-baru ini diubah menjadi kedai minuman. Apakah menurutmu mereka dalam bahaya? Macintosh berpikir sejenak dan berkata, pada titik ini, tidak ada cara untuk mengetahui apa niat mereka. Tunggu aku dulu. Wu Heng berdiri dan berjalan ke sebuah ruangan di samping. Lepaskan ketiga hantu itu. Dia berkata, Glenda, seorang penyihir, dan 2 pelayan telah datang ke penginapan Drunken Moon. Mereka diduga profesional level 18. Pergi dan lihat apa yang mereka lakukan. Jaga jarak dan jangan sampai mereka tahu. Seorang penyihir dapat dengan mudah mendeteksi hantu. Sekalipun Anda tidak dapat melihatnya, Anda masih dapat merasakannya. Menjaga jarak tertentu masih dapat mengurangi kemungkinan ketahuan. Anda dapat menggunakan clairvoyance untuk melacak dari jarak jauh tanpa khawatir tidak menemukan target. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Glenda setuju, berbalik dan pergi melintasi atap. Xiao Xiao juga berkata, aku akan pergi dan melihatnya juga. Jangan pergi. Akan lebih mudah ditemukan kalau kamu pergi ke sana. Bagaimana buku keterampilan yang kuterjemahkan untuk ibumu? Wu Heng menatapnya. Xiao Xiao langsung merasa malu dan berkata, aku masih menulis. Teruslah menulis, dan kami akan mengirimkannya kepada ibumu besok, kata Wu Heng. Xiao Xiao ragu untuk berbicara, tetapi mengangguk dan terbang ke atas sambil bergumam, tekanannya masih sangat besar. Wu Heng terus menatap Benny, bantu awasi langit di atas mansion Tuan Pulau. Jika ada yang mendekat, segera beritahu aku. Oke, Benny pun terbang keluar. Ketiga hantu itu telah selesai menatap pekerjaan mereka. Wu Heng kembali ke ruang tamu, duduk, dan berkata, saya sudah meminta seseorang untuk memeriksa. Apakah semuanya berjalan baik akhir-akhir ini? Macintosh menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, denganmu sebagai pendukungku, semuanya akan berjalan lancar. Setelah mengalahkan Luan terakhir kali, Macintosh juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan Wu Heng. Pihak lainnya hanya lebih muda darinya, tetapi kekuatan dan levelnya jauh lebih unggul daripada dirinya. Keengganan awal telah hilang, bahkan rasanya seperti saya sedang memegang paha seseorang. Teruslah kumpulkan informasi. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku tepat waktu, dan aku akan membantumu, kata Wu Heng ringan. Oke, Macintosh setuju, minum teh lagi, berdiri, dan berkata, aku pulang dulu. Nanti kukabari kalau ada yang lain. Wu Heng mengangguk. Macintosh bangkit untuk pergi dan Minnie menemaninya ke pintu. Macintosh pergi. Wu Heng juga berdiri dan menyapa Minnie. Naik langsung ke atas. Masuklah ke ruang belajar. Setelah menunggu sebentar, Glenda terbang kembali dari luar dan berkata, dia memang profesional level 18. 2 pelayan lainnya juga level 15. Wah, banyak sekali pemain level 18 di sini. Baru-baru ini, penyihir level 18 telah muncul satu demi satu di pulau ini. Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang yang datang kali ini. Apa yang mereka lakukan sekarang? Tanya Wu Heng. Dia pergi ke asosiasi. Sheila keluar untuk menyambutnya secara langsung. Dia pasti anggota asosiasi dan berstatus tinggi, kata Granda. Levelnya ada di sini, bahkan jika seorang profesional level 18 tidak memegang posisi apapun. Anda juga akan menerima perlakuan tertentu. Wu Heng juga merasa lega. Selama Anda menjadi anggota asosiasi, Anda akan jauh lebih aman.
Setidaknya tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Ketika melakukan sesuatu, Anda juga harus mematuhi peraturan asosiasi. Jangan takut dengan gerakan tiba-tiba yang dia buat. Pada saat itu, si Lagui juga akan memberitahu dirinya sendiri apa niat pihak lain. Tidak apa-apa, hanya mengawasi orang-orang dari asosiasi, kata Wu Heng. Senja. Suara pelayan datang dari luar pintu, memanggil untuk makan malam. Saat aku turun ke bawah, makan malam sudah tersedia di meja. Beberapa orang sedang makan. Envier berkata, beberapa karavan telah menandatangani perjanjian dengan balai kota untuk memesan 50.000 eksemplar koran dan mendistribusikannya ke seluruh kota. Ini barang bagus. Mereka menjualnya atas nama kita. Wu Heng mengangguk. Envier tersenyum dan berkata, penjualan koran semakin membaik. Mungkin ini akan menjadi sumber pendapatan bagi pulau ini di masa depan. Aku tidak berharap koran ini menghasilkan banyak uang. Wu Heng menyesap anggur buah dan melanjutkan, cari beberapa karavan dan pesan kertas serta tinta. Oke, Envier mengangguk. Makan malam bersama. Para pembantu pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Wu Heng juga naik ke atas lagi. Dalam penelitian, duduklah di samping dan beristirahatlah sejenak. Aku mengeluarkan buku keterampilan yang kudapatkan hari ini dan membukanya di atas meja. Namanya adalah Necrotic Torrent, mantra yang memanfaatkan energi orang mati. Dalam jangkauan mantra, unit mayat hidup akan diperkuat. Di sini, unit akan diperkuat, bahkan unit mayat hidup musuh pun akan diperkuat. Namun, unit yang hidup akan terkikis oleh kekuatan orang mati jika mereka berada dalam mantra tersebut. Tentu saja, penggunanya secara otomatis memberikan sejumlah perlawanan. Namun Anda tidak dapat bertahan lama dalam arus deras tersebut. Wu Heng dapat memikirkan metode yang akan berguna baginya, yaitu meningkatkan kekuatan pasukan kerangka. Torrent mencakup semua kerangka, dan efeknya sungguh bagus. Buka halaman terakhir buku keterampilan. Perintahnya muncul segera. Keahlian yang terbuka, Necrotic Torrent. Produksinya dibuka. Wu Heng meregangkan badan, menutup buku dan menaruhnya kembali ke rak buku. Xiao Xiao, bagaimana terjemahannya? Wu Heng melihat ke samping. Xiao Xiao berkata, terjemahannya sudah selesai. Xiao Xiao bekerja sangat keras. Xiao Xiao mengangkat bahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula dia adalah ibu kandungku. Coba aku lihat. Xiao Xiao menggunakan telekinesisnya untuk mengendalikan sebuah buku dan terbang. Kata-kata yang terngiang di telinga. Wu Heng memutar matanya dan langsung mengerutkan kening. Dia mendongak dan bertanya, mengapa ada begitu banyak pinyin? Xiao Xiao berkata dengan wajar, aku tidak bisa menulis. Aku hanya bisa menggunakan pinyin, dan aku tidak mengenali banyak karakter di dunia ini. Wu Heng ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelannya kembali. Kalau dipikir-pikir seperti ini, memang sulit meminta Xiao Xiao menerjemahkannya. Aku akan menerjemahkannya. Aku akan mencoba melatih beberapa kerangka nanti. Hebat. Xiao Xiao langsung bersorak. Wu Heng memotong benang staples buku, menandainya, dan membagi buku menjadi 6 bagian. Suatu pikiran muncul di benak saya. Tubuh itu segera terbagi menjadi 6 Wu Heng, yang masing-masing mengambil salinan dan mulai menerjemahkan. Oh, Paman, masih saja pakai seperti ini. Paman bahkan tidak membantuku. Xiao Xiao Fei melayang di atas kepalanya, mengeluh keras. Wu Heng mengabaikannya dan menerjemahkan dengan cepat sambil menundukkan kepala. Xiao Xiao memandang mereka satu persatu dan berkata, Paman, tulisan tanganmu tidak sesuai. Dan kamu, tetaplah tenang dan jangan gelisah. Xiao Xiao terus berbicara seperti seorang supervisor. Buku keterampilan pada awalnya tidak tebal. Diperlukan waktu lebih dari 20 menit bagi 6 orang untuk menyelesaikan penerjemahan. Catatan yang diterjemahkan disingkirkan dan catatan aslinya dikemas ulang. Selanjutnya, lanjutkan dengan membuka buku kedua dan menerjemahkannya. Butuh waktu setengah jam lagi untuk menyelesaikan penerjemahan buku kedua. Menghapus efek item yang menakjubkan.
Keenam sosok itu melebur menjadi satu orang. Menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan istirahat. Jangan berkeliaran di malam hari. Seorang penyihir telah datang ke pulau ini. Wu Heng keluar dan memberi instruksi. Saya mengerti. Selamat tinggal, Paman. Xiao Xiao melambaikan tangan. Dua hantu lainnya juga mengangguk. Wu Heng turun ke bawah, berpikir sejenak, lalu mendorong pintu kamar Anet. Gadis kelinci bertelinga terkulai membuka matanya dan langsung tersenyum saat melihat Wu Heng masuk. Dia berbisik, "Guru." Lalu dia berdiri dan membantunya melepas pakaiannya. "Saya harap saya tidak mengganggu istirahatmu." "Tidak, kamu bisa datang kapan saja." Anet sedikit tersipu. Pegang mejanya. Anet dengan patuh berjalan ke meja, membungkukkan tubuhnya sedikit, dan berbaring di meja. Wu Heng membuka piyama orang itu dan dengan lembut memegang pinggangnya. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng meminta Granda untuk pergi ke asosiasi dan melihat lagi. Silagui telah pergi ke asosiasi, dan semua hal lainnya normal. Jadi saya tidak memperhatikannya lagi. Buka gerbang dan menuju ke dunia zombie. Pertama, dia mengetuk pintu Zhao Yanqiu. "Ketua." Zhao Yanqiu tampak bingung. Wu Heng mengeluarkan dua buku dan berkata, "Ini buku keterampilan. Coba lihat apakah kamu bisa memahaminya. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja pada Xiao Xiao." Sambil berbicara, dia membiarkan Xiao Xiao keluar. Xiao Xiao menepuk dadanya dan berkata, "Tanyakan padaku jika kamu tidak mengerti apapun." Wu Heng segera pergi. Sebuah suara kecil terdengar dari belakangku, "Bu, aku dan pamanku sudah lama menerjemahkan buku. Aku kelelahan." Wu Heng turun ke bawah, langsung menuju ruang rapat. Di kedua sisi meja yang panjang dan sempit. Di sana duduk Qi Hancai, Gao Rong, seorang pemuda berkacamata, dan seorang asing setengah baya berambut tipis dan berjenggot. Ini adalah peneliti Rusia yang diselamatkan, Kadyrov. Qi Hancai memperkenalkan. Bab 602 Seseorang sedang mencari. Qi Hancai memperkenalkan orang Rusia itu dan mengulurkan tangannya ke arah pemuda berkacamata. "Liu Yuming, anggota pangkalan kami, akan bertanggung jawab sementara atas penerjemahan." Liu Yuming berdiri, memberi hormat dan berkata, "Ketua." "Ya." Wu Heng mengangguk. Qi Hancai menjelaskan, Kadyrov mengerti beberapa bahasa Mandarin, tetapi beberapa di antaranya masih perlu diterjemahkan. Orang asing berjanggut yang berdiri di dekatnya juga berdiri dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, "Terima kasih, Ketua Wu, karena telah menyelamatkan kami. Saya mengunjungi negara Anda 5 tahun yang lalu dan saya senang berada di sini. Silakan duduk." Wu Heng duduk dan melanjutkan, "Kalian semua dipersilakan bergabung dengan kami." "Terima kasih," kata Kadyrov. Wu Heng lalu bertanya, "Ada berapa orang di antara kalian?" Kadyrov menjawab, 6 orang, semuanya anggota lembaga kami. Biasanya, sebuah tempat penampungan hanya mampu menampung orang sebanyak ini. Terlalu banyak orang akan menjadi beban, dan terlalu sedikit akan sulit untuk ditanggung. Kudengar kau sedang meneliti senjata elektromagnetik. Bagaimana perkembangan penelitiannya? Bisakah senjata itu digunakan secara normal? Wu Heng menatap lawan bicaranya. Kadyrov tampak bingung dan menatap Liu Mingyu dengan pandangan bertanya. Liu Mingyu menyediakan terjemahannya. Kadyrov menanggapi dalam bahasa Rusia. Liu Mingyu berbalik dan menerjemahkan. Dia bilang jangkauannya 150 km dan kekuatannya bisa menembus beton setebal 5 meter. Wu Heng mengangkat alisnya. Qi Hancai dan Gao Rong juga menunjukkan keterkejutan di mata mereka. 150 km, menembus beton sedalam 5 meter. Bahkan dapat menembus sebuah gedung. Lagi pula, jangkauan senapan mesin itu hanya dalam jarak 2 km. Dibandingkan dengan ini, jangkauan dan kekuatan senjata elektromagnetik terlalu dilebih-lebihkan. Tidak mengherankan sebelum akhir dunia, negara-negara berlomba-lomba mendapatkan senjata ini. Wu Heng kemudian bertanya, bisakah digunakan secara normal sekarang? Kadyrov berkata dalam bahasa Rusia, dengan Liu Mingyu menerjemahkan,
mereka mengembangkan senjata elektromagnetik yang terpasang di rel. Senjata itu dapat diluncurkan dalam eksperimen, tetapi membutuhkan peralatan besar dan beban daya yang sangat besar. Senjata itu tidak dapat digunakan dalam masyarakat modern saat itu, dan akan lebih sulit lagi sekarang. Di mana gambar-gambarnya? Wu Heng terus bertanya. Saya sudah membawa semua gambarnya ke sini dan membuat salinan elektroniknya, jawab Qi Hancai. Jika saya punya cetak birunya, saya bisa meminta mekanik untuk mempelajarinya. Selain senjata elektromagnetik, apalagi yang kamu kuasai? Kadyrov sendiri menjawab, kami juga cukup ahli dalam penelitian dan desain peralatan dan senjata bertenaga listrik. Wu Heng memikirkannya. Saya tidak yakin apakah meriam elektromagnetik dapat digunakan. Saya akan menunggu dan melihat setelah saya memindahkan laboratorium ke sini. Anda dapat menugaskan mereka pekerjaan lain terlebih dahulu. Qi Hancai, lihat area mana yang membutuhkannya dan tugaskan dia beberapa pekerjaan untuk sementara. Oke, Qi Hancai mengangguk. Liu Mingyu juga diam-diam menerjemahkan untuk Kadyrov. Kadyrov perlahan menghela napas lega. Bisa bertahan lebih baik daripada apapun. Itu semua tentang orang asing. Wu Heng terus menatap Qi Hancai dan Gao Rong. Ada kemajuan di pihakmu. Qi Hancai berkata, tidak apa-apa. Kedua pasukan kerangka masih membersihkan zombie di sepanjang rel kereta api. Kota berikutnya di pihak Bai Qing adalah kota Binhai. Kota Binhai dekat dengan laut. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa kapal modern. Wu Heng segera berkata, katakan pada mereka untuk mengawasi galangan kapal atau kapal, dan beritahu aku jika ada berita. Baiklah, nanti aku kabari semuanya, jawab Qi Hancai tanpa menanyakan alasannya. Gao Rong memilah dokumen-dokumen tersebut dan mulai melaporkan, mesin produksi senapan telah memasuki tahap produksi akhir dan debugging. Jika tidak ada masalah, mesin dapat diproduksi secara normal. Mesin cetak surat kabar juga sudah mulai disortir, dan percobaan akan dilakukan pada saat itu. Grup Tiancheng jelas membawa kabar baik bagi Wu Heng. Kita dapat memproduksi pelurunya sendiri. Jika senapan dapat diproduksi, sejumlah besar kerangka yang ahli dalam menembak dapat dilatih untuk menyusun pasukan kerangka modern. Di dunia modern, melawan zombie tidak ada gunanya. Namun di dunia lain, itu masih sangat berguna. Sejauh ini, saya menemukan bahwa pengaruh sihir sebenarnya tidak sebesar pengaruh senjata api. Pengembangan mesin cetak surat kabar merupakan persiapan untuk mendirikan kantor-kantor surat kabar di berbagai belahan dunia. Meski belum ada rencana pasti, namun mesinnya tetap perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu Anda mulai membangunnya, Anda dapat langsung menggunakannya. Wu Heng memuji, bagus sekali. Beritahu Qi Hancai jika kau butuh sesuatu. Selesaikan eksperimennya sesegera mungkin. Aku mengerti. Gao Rong tersenyum dan berkata, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Sekian dulu. Qi Hancai bawa aku mengambil cetak birunya, dan yang lainnya boleh melanjutkan urusan masing-masing. Wu Heng mengangguk. Semua orang berdiri dan meninggalkan ruang rapat. Wu Heng mengikuti Qi Hancai ke ruang informasi. 2 kotak besar berisi gambar diletakkan di depan mereka. Semuanya ada di sini. Sudah dicadangkan. Kamu bisa mencetaknya kalau masih membutuhkannya. Qi Hancai melirik mesin di sebelahnya. Coba saya lihat gambarnya dulu, baru kita bicara nanti, kata Wu Heng sambil memasukkan semua gambar ke dalam cincin luar angkasa. Pintu ruang data ditutup lagi. Keduanya berjalan keluar bersama, dan Qi Hancai berkata, Saudari Yahong, sekarang setelah aku tahu ada binatang buas yang jinak, aku mungkin akan datang dan memintanya kepadamu dalam 2 hari ke depan. Aku juga menyiapkan beberapa untuknya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Tidak sulit untuk mempersiapkan pelatihan hewan untuk Li Yahong. Ada toko penjinakan binatang buas di Treasure Island, Anda bisa langsung membelinya. Atau karena jarak antara keduanya agak jauh, tidak seperti pihak Qi Hancai, di mana dia bisa langsung membelinya. Karena dia tidak akan cemburu lagi dan mengatakan kamu pilih kasih.
Qi Hancai tersenyum. Bagaimana mungkin? Telapak tangan dan punggung tanganku semuanya terbuat dari daging. Kamu bicara seolah-olah kita berdua adalah anak-anak. Keduanya mengobrol santai dan berjalan keluar bersama. Setelah mendapatkan gambarnya, Wu Heng langsung kembali ke asrama dan menunggu Xiao Xiao kembali. Rencana awalnya adalah meningkatkan level Benny dalam 2 hari ini. Namun ada penyihir tingkat 18 di Treasure Island, jadi kita tetap perlu memperhatikannya. Bebaskan Glenda dan Benny. Biarkan kedua hantu itu berjalan-jalan terlebih dahulu, dan Glenda memberi Benny pengenalan umum tentang dunia. Ketika saya mengetahui bahwa Wu Heng berasal dari dunia lain, Benny tampak terkejut. Dunia lain, sesuatu yang hanya muncul dalam mitos. Wu Heng duduk di kursi dan hendak mengeluarkan cetak biru untuk menghabiskan waktu. Perintah sistem tiba-tiba muncul di telingaku. Level meningkat menjadi 19, konstitusi plus 2, kecerdasan plus 4, persepsi plus 2, karisma plus 2. Ditingkatkan. Wu Heng merasa gembira. Tampaknya tim kerangka yang menyerang keluar sedang bertarung dengan para zombie lagi. Perasaan bisa melakukan upgrade hanya dengan duduk di rumah sebenarnya cukup bagus. Wu Heng segera membuka panel untuk memeriksa persyaratan peningkatan. Nama, Wu Heng. Tingkat, 19 1452 per 355.000. Reputasi, level 19 721 per 66.000. Atribut, kekuatan 48, kelincahan 35, konstitusi 55, kecerdasan 54, persepsi 33, karisma 34. Pengalaman yang dibutuhkan setelah level 19 mencapai 355.000. Suatu angka yang tampaknya dibesar-besarkan. Namun tidak butuh waktu lama sejak saya berganti pekerjaan hingga sekarang. Kecepatan peningkatannya lebih cepat daripada kecepatan profesional tradisional di dunia lain, dan bahkan melampaui kecepatan para pangeran dan putri yang telah diatur jalur peningkatannya sejak lahir. Hanya 350.000. Zombie juga cukup bagi Anda untuk mencapai level 20 dan menjadi pahlawan. Meski angkanya tampak tinggi, saya tidak merasa terlalu tertekan. Reputasi meningkat dari 58.000 menjadi 66.000. Faktanya, reputasi lebih menyusahkan daripada pengalaman. Ketenaran yang dikumpulkan dari Treasure Island jelas tidak cukup bagi saya untuk mencapai level 20. Namun, berekspansi keluar dan menyebarkan ketenaran bukanlah tugas mudah. Tidak ada arah yang baik saat ini. Selain mendirikan surat kabar, saya juga harus mengadakan lebih banyak kegiatan di Treasure Island. Biarkan pedagang dari seluruh negeri membantu mempromosikan bisnis Anda. Berpikir dalam hatiku, Xiao Xiao terbang kembali menembus tembok, berkata tanpa daya, "Oh, ibuku sangat bodoh. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu?" kata Wu Heng dengan tidak senang. "Benarkah? Setiap kali aku membaca buku keterampilan, mereka selalu bertanya kenapa begini, apa prinsipnya, dan sebagainya. Bagaimana aku bisa memahami hal-hal ini? Mereka hanya bilang beginilah caramu berlatih." Keluh Xiao Xiao Piao di sela-sela. Wajar jika Anda tidak mengerti saat pertama kali bersentuhan dengannya. Saya tidak mempelajarinya setelah membacanya sekali. Paman, Anda akan mempelajarinya setiap kali Anda membacanya, kata Xiao Xiao. Xiao Xiao hanya melihat Wu Heng mempelajari keterampilan. Buka halaman pertama buku hingga halaman terakhir, lalu Anda dapat melakukannya. Saya kira mereka pikir mereka dapat mempelajarinya hanya dengan menontonnya sekali. Wu Heng tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Berkata, saya berada di level yang lebih tinggi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan. Saya hanya perlu menunggu ibumu naik level. Xiao Xiao berbaring telentang sambil melayang di udara, memikirkannya, dan merasakan ada sedikit kebenaran di dalamnya. Baiklah, aku mengerti. Panggil Glenda dan yang lainnya kembali, kami akan kembali dulu, Wu Heng menunjuk keluar jendela. Xiao Xiao terbang keluar dan segera terbang kembali bersama Glenda dan Benny.
masuk ke dalam tubuh bersama-sama. Wu Heng membuka gerbang dan kembali ke dunia zombie. Kembali ke rumah pemilik pulau dan muncul di ruang kerja. Wu Heng membuka pintu dan berjalan turun. Para pembantu terdengar sedang berbicara di lantai bawah. Saya berbalik dan melihat Wu Heng turun. Annette dan Robert memberi hormat, lalu Minnie menghampiri dan berkata, "Guru, pagi ini, Diakon Silagui mengirim seseorang untuk mengabarkan bahwa seseorang dari kantor pusat asosiasi akan datang. Silakan datang. Bab 603 akan lebih cepat jika seseorang memimpin jalan." Silagui mengatur agar seseorang menemukannya. Tak perlu dikatakan lagi, orang bisa menebak bahwa itu adalah penyihir level 18 yang datang ke pulau itu. Seperti yang diharapkan, dia datang dari kantor pusat dan datang menemui saya. Tidak banyak hal yang berhubungan dengan saya di kantor pusat. Lilith, Imiro, dan insiden di mana Luan menantang dirinya sendiri. Lilith dan aku selalu berkirim surat. Imiro adalah pangeran elf, jadi orang yang mengurus semuanya pasti juga elf. Yang paling mungkin adalah Master Luan dan muridnya. Aku yang mengantarkan koran ke markas, jadi guru dan muridnya tidak perlu cemas ingin membalas dendam. Bantu aku menyiapkan makan siang dulu, lalu pergi setelah makan, kata Wu Heng. Tuan mau makan apa? Tanya Minnie sambil tersenyum. Mari kita makan mie seafood, sesuatu yang sederhana. Oke. Minnie mengangguk dan berjalan cepat menuju dapur. Asosiasi, asrama. Pintu terbuka dan seorang petugas berbadan kekar masuk sambil membawa beberapa surat kabar dan menyerahkannya kepada Virgil, yang mengenakan jubah. Kamu bisa beli koran edisi lama di balai kota. Nggak masalah. Virgil mengangguk, mengambil koran-koran itu, dan melihatnya satu persatu. Tidak disebutkan apakah lampu jalan ini merupakan alat aneh atau alat peraga. Tidak tertulis, tapi kurasa itu seharusnya properti. Berdiri di bawahnya, kau bisa melihat isi penutup kacanya. Seharusnya itu properti yang diukir dengan rune, simpul pelayan itu. Setelah tiba di pulau itu, mereka awalnya mengira bahwa surat kabar akan menjadi hal yang paling mengejutkan bagi mereka. Namun pada malam hari, cahaya putih terang bersinar masuk dari jendela. Itu masih menarik perhatian 3 orang. Setelah meninggalkan asosiasi, lalu saya melihat seluruh area tengahnya terang benderang. Di bawah lampu, sejumlah besar penduduk berkumpul, keluar untuk bermain di malam yang dingin, dan ada juga pedagang yang menjual barang-barang. Lebih ramai dibanding siang hari. Hal itu membuat mereka bertiga terbelalak lebar. Saya juga tahu bahwa tiang besi yang Anda lihat didirikan pada siang hari tidak digunakan untuk mengibarkan bendera, tetapi merupakan alat peraga khusus yang bersinar. Terangi seluruh area. Markas besar asosiasi itu mungkin tidak lebih dari itu. Namun di sanalah para pahlawan berkumpul. Dan inilah pulau kecil di laut. Sebuah pulau yang direbut dari bajak laut. Saat fajar, dia mengutus orang untuk menanyakan situasi dan membeli koran. Namun masih belum dapat dipastikan apakah itu alat peraga. Virgil menyimpan korannya dan berkata, dia belum kembali. Belum ada kabar. Saya akan meminta seseorang untuk datang dan mendesak mereka lagi. Tidak usah terburu-buru. Virgil berpikir sejenak lalu melanjutkan, coba tanya Silagui, selain Imiro, apa dia masih berhubungan dengan orang lain? Petugas itu tercengang. Kau ingin menjadikannya muridmu. Profesinya terlalu berbeda, tanyakan saja dulu. Asosiasi. Setelah makan siang, Wu Heng datang ke asosiasi. Dengan cepat dia memasuki ruang belajar Diaken itu. Silagui mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Apakah ada profesional tingkat 18 yang mencari saya? Tanya Wu Heng hati-hati. Silagui terhibur dengan penampilannya dan berkata, belum pernahkah kamu mengalahkan profesional level 18 sebelumnya? Kenapa kamu begitu gugup? Aku tidak gugup, aku hanya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tahukah kamu kenapa dia ingin bicara denganku? Tanya Wu Heng. Silagui menutup dokumen di atas meja dan berkata, Virgil,
sang penyihir ramalan, aku datang ke sini kali ini untuk mengundangmu bergabung dengan masyarakat Hongwen. Seorang penyihir ramalan. Fraksi ini langka dan memiliki efektivitas tempur yang rendah. Karakteristik profesi tersebut cenderung berupa mantra seperti pengintaian, pandangan ke depan, dan deteksi pikiran. Ketika berbicara dengannya, Anda tetap harus berhati-hati agar tidak timbul masalah. Kau datang ke pulau ini khusus untuk mengajakku bergabung. Apa aku setenar itu? Wu Heng penasaran. Dia pernah mendengar tentang Hong Wen Hui. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan aku tidak hanya menyia-nyiakan waktuku. Masyarakat Hongwen sebagian besar terdiri dari para penyihir, penyair, dan profesi lainnya. Dalam imajinasi Wu Heng, masyarakat ini merupakan tempat berkumpulnya para intelektual tinggi. Lihat ini dulu. Silagui menyerahkan sebuah surat. Nona Moya menulis surat yang menyebut namamu. Surat itu dikirim sehari setelah Virgil. Aku punya firasat bahwa undangan Hongwen kepadamu ada hubungannya dengan kemenanganmu atas Luan. Moya adalah asisten Imiro. Dia sebenarnya menulis surat ke Treasure Island. Wu Heng mengambilnya dan amplopnya terbuka. Tuangkan surat itu dan buka lipatannya untuk melihatnya. Bagian pertama adalah beberapa pertanyaan umum dengan Silagui. Bagian kedua teks tersebut berbunyi, Tuan Yimiro telah menerima surat Wu Heng dan mengajukan tantangan kepada Moffat, yang menolaknya dengan alasan kelelahan sebagai hambatan. Tuan Moffat dan muridnya berpikiran sempit. Koran Treasure Island tersebar di seluruh kantor pusat, menurunkan reputasi mereka. Waspadalah terhadap taktik rahasia dan segera hubungi kami jika Anda memiliki kekhawatiran. Setelah membacanya, Wu Heng mengangkat alisnya. Imiro juga mengajukan tantangan ke markas besar, ingin mengalahkan Moffat. Sebenarnya, masuk akal jika Anda memikirkannya. Luan menantang Wu Heng, dan Yimiro juga dapat menantang Moffat. Tetapi jelas bahwa Imiro lebih kuat, dan Moffat bahkan tidak berani menerima tantangan itu. Moya juga menyebutkan perlunya kehati-hatian terhadap taktik rahasia. Ini berarti Anda curiga bahwa pihak lain tidak dalam posisi untuk menyerang secara langsung dan akan melakukan beberapa gerakan kecil secara rahasia. Tinggalkan suratnya dulu padaku. Aku akan memuat berita ini di koran baru saat mulai dijual beberapa hari lagi, kata Wu Heng. Silagui menatapnya dan berkata, kamu sama sekali tidak khawatir dengan bahaya yang disebutkan di atas. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau aku jatuh saat keluar, aku akan menulis surat kepada Diakon Imiro, memberitahunya bahwa aku telah dibunuh dan memintanya untuk memukul Moffat, kata Wu Heng serius. Kamu hebat. Silagui hanya bisa mengucapkan kata hebat saat kata-kata itu terucap dari bibirnya. Si Yali menopang dagunya dengan tangannya dan memperhatikan mereka berdua mengobrol sambil tersenyum. Wu Heng menyimpan surat itu dan melanjutkan, dengan kata lain, aku disebut-sebut di markas besar, dan Hong Wen Hui menganggapku punya potensi besar karena aku mengalahkan Luan, jadi mereka mengundangku untuk bergabung. Silagui mengangguk, aku rasa begitu. Jadi, menurutmu aku akan bergabung? Silagui menatapnya dengan bingung, kau menanyakan ini padaku. Bagaimana menurutmu? Kamu tahu banyak, tolong beri aku saran. Hongwen akan memiliki ambang batas yang sangat tinggi. Hanya mereka yang telah menerima tingkat pengakuan tertentu yang akan diundang untuk bergabung. Saya rasa bergabung akan bermanfaat bagi Anda, Silagui menganalisis. Ini tidak jauh berbeda dari apa yang dipikirkan Wu Heng. Mereka semua adalah organisasi dalam asosiasi dan tidak akan melakukan hal yang merugikan saya. Selain itu, semakin banyak penyihir yang Anda temui, semakin banyak buku keterampilan yang bisa Anda peroleh. Kalau begitu, terserah kamu. Kau sudah memikirkannya matang-matang, kan? Kenapa kau menggunakan aku sebagai alasan? Silagui memutar bola matanya ke arahnya, lalu berdiri dan berkata, ayo kita ke ruang rapat dulu. Aku akan meminta seseorang mengundang Virgil. Wu Heng juga berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada si Yali, dan berjalan keluar dari ruang belajar. Di dalam ruang konferensi,
Setelah menunggu beberapa saat, pintunya terbuka. Seorang penyihir berwajah kemerahan berjubah panjang masuk bersama dua orang pelayan. Silagui memperkenalkan, ini Tuan Virgil, datang dari kantor pusat. Kemudian dia memperkenalkan Wu Heng, pemilik Treasure Island. Ketiga orang di seberang menatap Wu Heng dengan rasa ingin tahu, mengamatinya dari atas ke bawah. Koran yang dikirim ke asosiasi itu memuat fotonya, dan memang persis sama. Wu Heng memandang ketiga orang itu dari jauh melalui sudut pandang geranda. Awalnya dia meliriknya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Tuan Virgil, sapa Wu Heng sambil tersenyum. Tuan Wu Heng, penyihir tua itu pun tersenyum. Setelah keduanya duduk, Virgil melanjutkan, saya mendengar tentang perbuatan kepala Pulau Wu Heng di markas besar. Dia muda dan menjanjikan. Wu Heng tersenyum dan berkata, kau terlalu sopan, Virgil. Kita semua harus meneladani jasa para pahlawan dan menjalankan tugas kita dengan baik. Haha, bagus sekali. Virgil mengelus jenggotnya dan mengamati orang itu dari atas ke bawah. Dia berkata, kamu sangat berbakat, tetapi kamu mengubah profesimu relatif terlambat. Jika Anda memiliki mentor yang membimbing Anda, perkembangan masa depan Anda akan lebih lancar. Dalam waktu 3 tahun, kami berharap dapat mencapai level 18. Bab 604 Bagaimana lampu jalan dibangun. Arti kata-katanya sangat jelas, dia ingin menjadikanku sebagai muridnya. Sheila tidak menyebutkan hal ini sekarang. Dia meliriknya, juga agak terkejut. Bagi setiap profesional, memiliki pemandu akan membuat jalan di depan lebih lancar dan menghindari banyak jalan memutar. Jika saja aku masih di Blackrock Town atau Lantham City, aku sungguh berharap punya guru seperti itu. Ia dapat memberimu bimbingan tentang sihir dan juga berfungsi sebagai pendukung. Lagi pula, pada saat itu, profesional level 18 bagaikan dewa. Kalau ada yang berani macam-macam denganku, aku bisa selesaikan banyak masalah dengan memberitahu orang lain nama master level 18-ku. Tapi sekarang berbeda. Profesional level 18 di Treasure Island sering terlihat. Semua kerangkaku berada di level 18. Lagi pula, sekuat apapun ia tidak akan sanggup menahan tembakan senapan mesin. Terlebih lagi, dia sekarang telah mencapai level 19, yang lebih tinggi dari penyihir di depannya. Tentu saja tidak benar jika kita menjadi murid seseorang sebagai balasannya. Pikiranku berpacu. Ia berkata, sebelumnya saya tidak punya banyak kesempatan, dan sekarang saya tidak memikirkannya lagi. Diakon Yimiro dan Dekan Gian Vito juga memberi saya beberapa bimbingan. Senyum di wajah Virgil membeku, seolah dia tidak menyangka Wu Heng akan menolaknya. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang menolak seorang ahli level 18 untuk menjadi gurunya. Dia ingin berbicara, tetapi menelan kembali kata-katanya. Dia merenung sejenak, mengangguk, dan tidak menyebutkan masalah itu lagi. Sebaliknya, dia melanjutkan, kali ini saya datang ke sini terutama untuk menanyakan apakah Anda bersedia bergabung dengan masyarakat Hongwen. Benar saja, mereka berbicara tentang klub Hongwen. Informasi Silagui akurat. Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah bergabung, apakah saya perlu melakukan sesuatu. Virgil tampaknya sudah siap untuk ini, dan ia mengatakannya langsung, tidak ada persyaratan wajib. Jika kalian bersedia datang ke markas, kalian bisa pergi ke menara penelitian masyarakat Hongwen dan melakukan penelitian di bidang yang kalian minati. Jika kalian tidak bisa pergi ke sana, kami akan mengirimkan beberapa gosokan dokumen, buku, dan teks kuno, dan kalian bisa bekerja sama untuk menguraikannya. Selain itu, kita perlu menyelenggarakan beberapa kegiatan. Asosiasi Hongwen adalah penggagas berbagai kegiatan asosiasi, yang menjaga suasana akademis para anggota asosiasi. Misalnya, para alkemis dari seluruh negeri memberikan ceramah dan membagikan gulungan karir. Soal Pulau Harta Karun Anda, kami mungkin membutuhkan kerja sama Anda. Kedengarannya benar-benar seperti klub sekolah. Bekerja samalah untuk menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan.
Saya pasti tidak akan pergi ke kantor pusat. Ada orang-orang berpangkat tinggi di sana, dan suasananya tidak senyaman di sini. Mengenai menguraikan beberapa dokumen dan buku, Wu Heng masih memiliki beberapa harapan di hatinya. Sistemnya bisa mengonversi teks, tapi aku tak tahu apakah aku bisa menerjemahkan konten yang bahkan para penyihir dan cendekiawan pun tak bisa menguraikannya. Adapun penyelenggaraan suatu kegiatan seperti memberi ceramah, membagikan gulungan kitab dan lain sebagainya. Semuanya diatur oleh asosiasi lokal, dan urusan Silagui tidak ada hubungannya dengan saya. Terima kasih, aku bersedia bergabung. Wu Heng mengangguk. Tidak ada yang aneh tentang Virgil. Ia mengeluarkan salinan perjanjian dan lambang asosiasi, lalu mendorongnya. Tanda tangani namamu, dan kau akan menjadi anggota asosiasi Hongwen. Simpan lambangnya, itu melambangkan keanggotaanmu. Wu Heng mengambil perjanjian itu dan membacanya. Isinya pada dasarnya adalah beberapa persyaratan resmi untuk bergabung dengan masyarakat Hongwen. Tidak jauh berbeda dengan yang saya pakai waktu pertama kali ikut perkumpulan, tidak ada yang istimewa. Dia mengambil pena dan langsung menandatangani namanya. Virgil mengambilnya dan memeriksanya. Dia tersenyum lagi, selamat datang di kapal. Terima kasih banyak. Selesai membicarakan masalah itu, sikap Virgil menjadi lebih santai, dan dia bertanya, apakah lampu jalan itu alat peraga? Kedua petugas di samping mereka juga ikut melihat. Wu Heng menjelaskan, itu dapat dipahami sebagai perangkat yang aneh. Kau yang menciptakannya. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya kemampuan itu. Itu hasil kerja sama berbagai profesi. Virgil mengangguk, itu penemuan yang sangat bagus. Terima kasih. Dibandingkan dengan para cendekiawan, masyarakat Hongwen, mereka tidak ada apa-apanya, kata Wu Heng sopan. Virgil tersenyum dan berkata, di usiamu, dan menjadi manusia, itu cukup bagus. Tuan Virgil, Anda bercanda, kata Wu Heng sopan, lalu melanjutkan, Silagui, suruh seseorang memesan kamar pribadi di kedai untuk menyambut Anda, tuan-tuan. Silagui mengangguk setuju, membuka pintu, meminta seseorang untuk memanggil si Yali, dan memintanya untuk memesan kamar pribadi di pub di luar asosiasi. Virgil kemudian bertanya tentang ide penjualan koran dan detail cerita berseri. Dan di edisi terbaru, pelayan kedai Benny. Saya penuh rasa ingin tahu tentang Wu Heng dan Treasure Island. Kami duduk di ruang konferensi dan mengobrol sebentar. Si Yali kembali dan mengatakan kamar pribadi sudah siap. Wu Heng Chai berdiri dan berkata, Tuan Virgil, ayo kita ke kedai dan ngobrol sambil makan. Oke, Virgil setuju. Beberapa orang keluar bersama dan berjalan menuju pub di luar asosiasi. Akhir makan malam, beberapa dari mereka mengobrol dengan cukup gembira. Dia tidak pernah menyebutkan akan menerima murid lagi. Virgil dan para pelayannya kembali ke asrama asosiasi, dan Silagui dan si Yali juga kembali ke kediaman mereka masing-masing. Wu Heng kembali ke rumah pemilik pulau. Memasuki ruang tamu, Mini berjalan cepat dan membantunya menggantungkan mantelnya di gantungan baju. Ditanya, Guru, apakah semuanya berjalan baik di asosiasi hari ini? Bukan apa-apa. Penyihir level 18 itu tidak datang untuk membuat masalah. Wu Heng mengendalikan ketel untuk menuangkan air dan menyesapnya. Kukira ada orang datang ke pulau ini untuk mencari masalah lagi denganmu, kata Mini sambil tersenyum. Wu Heng berbalik dan berkata, apakah kau ingat guru dan murid yang menantangku terakhir kali? Aku ingat kamu memukuliku begitu hebat sampai jubahku robek-robek, kata Mini. Luan meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Identitas dan statusnya ada di sana, dan dia dipukuli habis-habisan oleh Wu Heng. Ya, setelah mereka kembali ke markas, Diakon Imiro mengajukan tantangan lagi kepada tuannya, tetapi pihak lawan tidak berani menerimanya karena kesehatannya yang buruk, kata Wu Heng sambil tersenyum. Mini juga tampak terkejut, benarkah? Kenapa kamu tidak menjawabnya? Lagi pula, kan masih mungkin untuk tidak menjawabnya. Aturan asosiasi memperbolehkan untuk tidak menerima tantangan. Sayang sekali,
kata Mini dengan sedikit penyesalan. Ini juga bisa dianggap sebagai efek jera bagi mereka, agar mereka tidak bersikap arogan di Pulau Harta Karun dan merasa tidak ada yang tahu, kata Wu Heng. Faktanya, tidak menerima tantangan akan berdampak lebih besar pada Master Luan dan muridnya. Surat kabar telah memuat pengalaman mereka di Treasure Island. Semua orang bisa menebak mengapa Imiro menantangnya. Di tempat kecil Pulau Harta Karun, ia memamerkan kekuatannya, tetapi ia masih belum menang. Setelah kembali, tuannya masih tidak berani menerima tantangan itu. Itu lebih memalukan daripada kalah berkelahi. Tentu saja, semua kejadian itu terjadi di kantor pusat asosiasi dan tidak ada kaitannya dengan saya. Tetapi alasan mengapa Hong Wen meminta dirinya untuk bergabung sebagian besar terkait untuk mengalahkan Luan. Ada juga surat yang dikirim oleh Moya. Kita harus berhati-hati terhadap guru dan muridnya, jangan sampai mereka bertindak secara rahasia dan tidak melakukan sesuatu secara terang-terangan. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Saya telah mencapai level 19, dengan 2 hantu level 18 dan 2 kerangka level 18. Tidak mungkin mereka dapat menimbulkan ancaman bagi Anda. Wu Heng melirik Mini dan berkata, Moya, asisten Diakon Imiro, menulis surat yang berisi pesan agar kami berhati-hati, jangan sampai kedua guru dan murid ini melakukan sesuatu di balik layar. Kalian semua harus membawa kerangka saat keluar. Kedua orang ini sungguh jahat. Mereka melakukan sesuatu secara diam-diam dan mereka profesional level 18. Mini terkejut, pangkat tidak mewakili karakter. Benar sekali, bajak laut bisa mencapai level 18. Mini mengangguk. Wu Heng beristirahat sejenak dan menepuk-nepuk pinggul Mini. Aku mau ke atas. Kalian juga harus istirahat lebih awal. Baik, guru, panggil Mini dengan manis. Lalu dia melompat dan berlari menuju ruang pelatihan. Dari kejauhan, seseorang berteriak bahwa guru Luan telah ditantang oleh Diakon Imiro. Naik ke atas dan masuk ke ruang belajar. Wu Heng melepaskan ketiga hantu itu. Ketiga hantu itu mendapati bahwa mereka telah kembali ke rumah, lalu mereka bubar dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Glenda terus merevisi naskah, sementara Xiao Xiao mengajak Benny ke samping untuk menonton kartun. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata kepada Glenda, apakah menurutmu reputasi surat kabar akan meningkat jika memuat lebih banyak cerita detektif hebat? Glenda mendongak, berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin tidak akan ada pengaruh yang kentara. Orang-orang yang familiar dengan koran sekarang tahu siapa kamu. Menambahkan lebih banyak konten ke cerita bersambung memang akan meningkatkan pengalaman membaca, tetapi tidak akan terlalu memengaruhi reputasimu. Bab 605 tidak tahu bahasa asing. Dengan kata lain, Anda sudah mengenal diri Anda sendiri. Meningkatkan tingkat pembaruan hanya akan membuat pembaca merasa lebih baik dan tidak akan berdampak banyak pada reputasi. Adakah cara yang bagus untuk menyebarkan berita ke luar pulau? Wu Heng melanjutkan bertanya. Glenda berkata, kisah jilid pertama Detektif Agung akan berakhir di edisi ini. Kita bisa membuat jilid ini menjadi buku dan memberikannya kepada karavan untuk diangkut keluar dan dijual. Ini juga solusinya. Rencana awalnya adalah untuk menyusun versi serial The Great Detective menjadi sebuah buku dan menjualnya. Namun sekarang, saya telah mencapai level 19, dan saya sedikit khawatir tentang reputasi saya. Boleh saja dijual banyak, tapi isinya lebih sedikit. Baiklah. Kalau begitu mari kita bereskan, cetak sebagai buku besok, dan jual bersama edisi koran berikutnya. Wu Heng menyelesaikan rencananya. Glenda kemudian mengingatkan, ambil foto saat Anda punya waktu untuk sampul buku. Wu Heng menyentuh dagunya dan berkata, aku tidak terlihat fotogenik di sini. Mereka yang meningkatkan ketenarannya, kemungkinan besar ketenarannya akan meningkat, kata Glenda. Oke. Hanya sedikit malu. Glenda tidak banyak bicara dan terus merevisi naskah. Wu Heng berjalan ke samping. Dia mengeluarkan semua cetak biru senjata elektromagnetik yang diperolehnya sepanjang hari. Kali ini,
Gambarnya jauh lebih banyak daripada gambar senjata atau gambar peluru, memenuhi 2 kotak informasi besar. Wu Heng mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya. Semuanya berbahasa Rusia. Sial, aku lupa tentang ini. Siang harinya aku merasa khawatir dengan datangnya penyihir level 18 ke pulau itu. Saya begitu terburu-buru untuk kembali sampai-sampai saya lupa bahwa gambar-gambar itu semuanya berbahasa Rusia. Sekarang sekilas, selain beberapa angka 1234, saya tidak dapat mengerti angka lainnya. Sistem ini dapat menerjemahkan teks dari dunia lain. Bahasa lain di dunia asli belum diterjemahkan. Keluarkan ponsel Anda dan buka aplikasinya. Ada pilihan terjemahan bahasa Rusia, tetapi memerlukan koneksi internet. Tidak ada hal seperti itu di dunia lain, dan tidak ada yang namanya internet di dunia zombie. Tidak ada cara yang lebih baik. Wu Heng menyingkirkan gambar-gambar itu dan memutuskan untuk bertanya kepada Qi Hancai besok untuk melihat apakah ada solusi. Saya duduk di ruang belajar sebentar, tidak melakukan apapun. Aku kembali ke kamarku untuk beristirahat lebih awal. Di kamar tidur, Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Saya telah mencapai level 19 dan membutuhkan lebih banyak ketenaran. Mendapatkan ketenaran adalah hal yang benar-benar merepotkan. Penjualan buku Glenda telah menebus kurangnya informasi dari surat kabar. Lebih baik biarkan karavan itu menghubungi saya sehingga saya bisa mengendalikan harganya. Kita juga harus mengadakan lebih banyak acara untuk menarik lebih banyak orang ke Treasure Island. Mereka secara alami akan mendengar cerita kita dan menyebarkannya. Hal kedua adalah saya bergabung dengan Hongwen Society. Itu juga berarti para petinggi di kantor pusat telah mengenali saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan buku keterampilan dari mereka. Mari kita lihat apa yang terjadi. Saya menarik selimut dan merangkum apa yang perlu saya lakukan besok. Besok saya akan memperbarui Benny dulu, lalu mengambil foto untuk sampul dan mencetak bukunya. Mari kita atur seperti ini untuk saat ini. Setelah memikirkannya, Wu Heng menutup matanya dan pergi tidur. Keesokan harinya, di pelabuhan, Tuan Virgil terburu-buru pulang. Tanya Wu Heng sambil menatap penyihir yang hendak naik ke kapal. Silagui juga berkata, tinggallah beberapa hari lagi agar aku bisa mengajakmu berkeliling pulau ini. Virgil tersenyum dan berkata, lain kali, aku akan melakukannya. Setelah tugas selesai, aku harus kembali sesegera mungkin untuk melapor. Jika Hongwen memiliki tugas untuk diberikan, akan kukirimkan langsung ke asosiasi. Wu Heng, tolong perhatikan. Aku akan memperhatikannya, jawab Wu Heng. Virgil melanjutkan, saya lupa bertanya kemarin. Apakah mudah memasang lampu jalan dalam skala besar? Wu Heng berpikir sejenak dan menjelaskan, lampu jalan tidaklah sulit, tetapi infrastruktur awalnya lebih merepotkan. Apa artinya? Artinya, pada tahap awal, kita perlu menyiapkan perangkat yang mirip dengan bangunan ajaib untuk menyediakan energi bagi lampu jalan. Wu Heng memikirkan sebuah pernyataan yang bisa dipahaminya. Virgil mengangguk. Aku mengerti. Keluargaku punya wilayah. Kita bisa membahas pembangunan lampu jalan ini. Harganya bisa dinegosiasikan. Ya ampun, setiap profesional yang bisa mencapai level 18 bukanlah orang biasa. Ada juga wilayah di rumah. Baiklah, Wu Heng tidak menolak. Apakah hal itu dapat ditekan saat itu dan apakah kita harus membantu mereka membangun pembangkit listrik akan diputuskan kemudian. Mungkin saya bisa membentuk tim teknik di area ini. Ketika dia berbicara, seorang pelayan turun dan berkata, sudah waktunya berlayar. Virgil memandang Wu Heng dan dua orang lainnya lalu berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi lain kali kalau ada kesempatan. Kalian bertiga selalu diterima di Treasure Island. Selamat tinggal, Tuan Virgil. Virgil menaiki kapal kargo, berdiri di dek dan melambaikan tangan selamat tinggal, dan kapal kargo itu perlahan meninggalkan pelabuhan. Silagui tersenyum dan berkata, sepertinya dia tidak sedih karena kamu bukan muridnya.
Ini semua sukarela, kenapa kamu tidak senang? Kata Wu Heng. Mengundang pihak lain untuk makan malam juga untuk menyelesaikan masalah. Tampaknya efeknya bagus. Tidak ada, itu yang terbaik. Sambil berbincang-bincang, mereka berjalan ke pinggir jalan dan naik kereta. Si Lagui kembali ke asosiasi, sementara Wu Heng kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke tempat tinggal, Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Biarkan Qi Hancai menyiapkan konvoi dan keluar untuk membersihkan para zombie. Saat tiba di suatu area yang belum dibersihkan, batu giok pencuri jiwa itu membentuk lingkaran sihir, dan para kerangka serta zombie pun bertarung satu sama lain. Gumpalan jiwa yang tersisa melayang ke langit. Benny bergegas maju dan mulai menyerap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Ghost ditingkatkan ke level 9. Hantu ditingkatkan ke level 10, kelincahan plus 1, kecerdasan plus 2, persepsi plus 1. Kemampuan yang terbuka, dorongan telekinetik. Ghost ditingkatkan ke level 11. Hantu ditingkatkan ke level 13, kecerdasan plus 1, persepsi plus 2, karisma plus 1. Ketika level Benny dinaikkan ke 13, semua jiwa yang tersisa diserap. Anda dapat meningkatkan beberapa level setiap kalinya. Wu Heng merasa sedikit iri saat melihatnya. Saat mencapai level 10, Benny membuka dorongan telekinetik. Kemampuan ini bukanlah keterampilan tingkat tinggi. Efeknya adalah Anda dapat memengaruhi beberapa hal hanya dengan mengandalkan telekinesis. Misalnya, ayunkan pintu dan kendalikan stylus untuk menonton kartun. Ini semua adalah efek dari kemampuan ini. Baik Xiao Xiao maupun Granda memiliki kemampuan ini. Saat Anda mencapai Benny, Anda harus mencapai level 10 untuk membukanya. Tapi itu bukan masalah besar, selama levelnya bisa dinaikkan, kemampuan lainnya bisa ditambahkan ke hantu melalui ritual jika ada kesempatan. Benny terbang kembali dan berkata, semuanya terserap. Kamu sekarang level 13. Saat kamu kembali, biarkan Glenda dan Xiao Xiao mengajarimu cara menggunakan telekinesis. Wah, aku level 13. Seru Benny. Ketika saya di kota Blackrock, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dipromosikan ke tingkat seperti itu. Lebih tinggi dari dia Ken. Akan lebih tinggi lagi di masa mendatang, kata Wu Heng. Penny mengangguk, terima kasih. Wu Heng mengangguk dan mulai memerintahkan para kerangka untuk membersihkan medan perang. Kelompok besar kerangka mulai bergerak. Kenali mayat-mayat, zombie yang berevolusi dan zombie yang cacat, lalu seret mereka mendekat. Setelah Wu Heng mengubah zombie yang cacat dan berevolusi, dia menyingkirkan inti mayat dan terus melepaskan medan perang mati. Kemudian, Qi Hancai membawa konvoi dan mulai memeriksa toko-toko di kedua sisi. Semua barang yang diperlukan dimuat ke truk. Kemudian konvoi mulai kembali ke pabrik militer. Wu Heng membuka gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke rumah pemilik pulau. Setelah makan malam, Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Keluarkan 2 buku dari cincin luar angkasa. Kamus Dwibahasa Rusia Modern, dan Belajar Bahasa Rusia untuk Pemula edisi buku terlaris platinum. Kedua buku ini dijarah dari dunia zombie. Robek buku itu. Pikiran Wu Heng bergerak, dan tiba-tiba 6 sosok muncul. Setiap orang mengambil beberapa halaman.